Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Sebelum itu mari kita datang dalam doa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat menyiapkan hati kami mendengarkan sabda-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, kiranya Engkau hadir di hati kami, membuat kami mengerti dan menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama-Mu kami menyiapkan hati kami. Amin. Markus 3 ayat 20-35. Demikian sabda Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, ialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan dengan judul percaya penuh pada Allah. Ada 3 poin, ada 3 bagian. Jadi kalau kita mau membagi apa yang kita baca tadi, Markus 3 ayat 20-35, kita akan mendapati 3 bagian di sana. Bagian pertama ayat 20-21, bagian kedua 22-30, bagian ketiga 31-35. 3 bagian itu yang akan kita pelajari bersama-sama. 20-21, Gusti Yesus dijemput oleh keluarganya. Apa yang terjadi di sini? Tuhan Yesus dijemput oleh keluarganya karena keluarganya itu mengasihi Tuhan Yesus. Mereka mendengar, mereka tahu apa yang terjadi dalam perjalanan penginjilan Tuhan Yesus, begitu. Tuhan Yesus menginjil, mengabarkan Injil, tapi dia berkonfrontasi, berlawanan dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Farisi, dengan pemimpin-pemimpin agama. Dan apabila orang berkonfrontasi dengan pemimpin-pemimpin, jelas
mereka akan bermasalah, menghadapi masalah. Mungkin itu yang terjadi, itu yang dipikirkan oleh keluarganya Tuhan Yesus, oleh ibunya, oleh kakak, adik-adiknya. Makanya dia mau menjemput Tuhan Yesus. Mereka mau menjemput Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Jadi mereka mau menjemput Tuhan Yesus karena mereka mengasihi Tuhan Yesus. Itu sederhananya begitu. Terus bagian yang kedua, ayat 22 sampai 30. Ahli Taurat. Yesus berhadapan dengan ahli Taurat. Ahli Taurat, orang-orang Yahudi itu datang dari Yerusalem menuduh Tuhan Yesus. Waktu itu Yesus ada di Galilea. Ahli Taurat datang dari Yerusalem ke Galilea adoh-adoh cuma untuk menuduh Yesus. Apa tuduhannya? Yesus datang dari Beelzebul. Beelzebul niku napa? Baal niku tuan, Zebul niku rumah, tuan rumah. Artinya kalau Tuhan Yesus dituduh datang dari Beelzebul, kemudian Tuhan Yesus dituduh bersekutu dengan Beelzebul, artinya yang menguasai hatinya Tuhan Yesus, yang menguasai hidupnya Tuhan Yesus, yang menguasai dirinya Tuhan Yesus itu Beelzebul. Beelzebul itu tuan rumah niku wau. Nah, secara makna yang lain ataupun sebutan yang lain, Beelzebul itu adalah nama dewa orang Filistin yang disembah di Ekron. Jadi orang Filistin musuh Israel itu menyembah dewa yang namanya Beelzebul atau Beelzebub, disembah di Ekron, di daerah Ekron. Beelzebub itu siapa? Penguasa tertinggi kegelapan. Jadi ketika orang-orang ataupun ahli Taurat, para Yahudi, para Farisi itu menuduh Tuhan Yesus itu dikuasai oleh Beelzebul, dikuasai oleh petinggi, penguasa tertinggi kegelapan, itu yang Tuhan Yesus bilang bahwa apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ketika orang-orang menghujat ataupun menuduh Tuhan Yesus itu bersekutu ataupun dikuasai oleh Beelzebul, berarti kan Tuhan Yesus dihujat. Bukan hanya Yesusnya, tetapi yang ada di dalam Tuhan Yesus, yang menguasai Tuhan Yesus, Allah sendiri. Karena Allah sendiri yang datang dalam diri manusia Yesus, kan begitu. Jadi ketika orang-orang menghujat, oh iki dikuasai Beelzebul, padha wae nekno Gusti Allah kuwi iblis lah ngono. Nah, itu kenapa Tuhan Yesus berkata, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Bukan perkara Yesus loro ati mergo dihujat dikuasai oleh Beelzebul atau bersekutu dengan Beelzebul, bukan tubuhnya, dudu mergo awake Gusti Yesus, bukan, tetapi karena dia yang bersama-sama, dia yang ada di dalam Tuhan Yesus, roh yang ada di dalam Tuhan Yesus itu yang dihujat. Ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, hal yang ketiga atau bagian yang ketiga ayat 31 sampai 35 itu berbicara tentang keluarga. Siapa tahu keluarganya Tuhan Yesus itu? Nah, tiga hal ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Ada yang masih ingat bahan minggu kemarin? Bahan minggu kemarin di sini Roma, nggih? Nggih, Pak. Rom. Tapi bacaan Injilnya mungkin ada yang masih mengingat. Bacaan Injilnya ada dari Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 1 sampai 17.
Itu bercerita tentang seorang guru agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Guru agama takon karo Gusti Yesus, "Rabi, bagaimana caranya saya bisa selamat masuk surga?" Pertanyaannya niku, lah wong guru agama kok takok karo Gusti Yesus piye carane masuk surga? Artinya Nikodemus itu kenal atau tidak sama Tuhan Yesus? Kenal mungkin secara fisik kok kayak rabi. Rabi itu guru Yesus. Sing ngajarke tentang keselamatan. Terus dia ngikutin, malam-malam dia tanya, "Rabi, bagaimana aku bisa selamat?" Dan Yesus ngomong, dan Yesus bicara, "Kamu selamat kalau kamu lahir kembali." Lah gimana mungkin aku wis tuwa mlebu nek wetengane wong tuwa. Mbokku wis ora ono sisan begitu, umpamanya begitu. Yang ada di dalam pikiran Nikodemus bukan sekedar masuk ke perut secara jasmani, bukan, tetapi Bapak Ibu, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi itu punya pendapat atau ajaran bahwa mereka orang-orang Israel itu mendapatkan keselamatan. Jadi sebagai orang Israel mereka mempunyai hak istimewa selamat. Jadi mereka selamat pasti karena mereka orang Israel, orang Yahudi. Jadi Nikodemus itu merasa nek dirinya itu pasti selamat sudah. Kenapa kok Yesus ngomong aku kon mlebu meneh ning wetengane mbokku? Kok gek aku mlebu meneh ning wetengane mbokku ora nglairke aku. Aku dilahirke ning nggon wong liya sing dudu wong Yahudi ora sudah selamat aku. Begitu, pikirannya begitu. Jadi bukan cuma sekedar lahir secara jasmani, sebenarnya yang dikehendaki Tuhan Yesus itu bukan itu. Keselamatan bukan otomatis karena keturunan Yahudi. Kalau kita sekarang mau ngomong keselamatan tidak otomatis karena Kristen orang nindakake apa sing dikersakake Gusti Yesus ya selamat lah. Percaya Nikodemus ya percaya, tetapi mengenal Yesus, mengenal secara jasmani toh. Ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, percaya itu kenal Tuhan Yesus, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus dan memandang Yesus. Itu percaya. Ahli Taurat kenal Yesus, ngerti tok nek kuwi rabi, guru. Kenal fisik, iyalah anake Maria Yusuf. Dia dari Nazaret, lahir ning Bethlehem, punya kuasa ngusir setan. Tapi enggak kenal, malah suuzon ngarani apa? Menuduh Tuhan Yesus itu datang dari Baalzebul. Menuduh Tuhan Yesus itu bersekutu dengan Baalzebul. Menuduh Tuhan Yesus datang dari Baalzebul, menuduh Tuhan Yesus bersekutu dengan Baalzebul, itu menghujat, sama dengan menghujat Roh Kudus, menghujat Dia yang ada bersama-sama dengan Yesus. Jarine nggak kenal maka nggak sayang, ngoten nggih. Nggak kenal karo Gusti Yesus, ya nggak punya hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Ada yang disebut percaya itu mengenal Tuhan Yesus, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus dan memandang Tuhan Yesus. Kalau percaya penuh pada Allah, ya berarti kita mengenal Tuhan Yesus beneran, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus, selalu memandang kepada Tuhan Yesus. Hubungan erat itu kayak apa ya?
memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus itu kayak apa? Bapak Ibu memiliki keluarga. Di satu keluarga pasti ada orang yang paling dekat relasinya dengan kita. Entah itu sama bapak, sama ibu, anak-anak ini ya, anak-anak sama bapaknya atau sama ibunya. Kalau saya dekat dengan bapak, sampai kadang-kadang sering malahan saya nggak ngomong bapak ngerti. Itu dulu sebelum bapak nggak ada. Nah, bapak manusia saja bisa seperti itu, apalagi bapak kita yang di surga. Dia ngerti, dia tahu apa yang kita butuhkan. Cuma dia menunggu kita ngomong. Memiliki hubungan yang erat dengan Allah, dengan Tuhan, berarti kita ngomong karo Gusti. Apapun, tidak cuma sukanya tok yang diceritakan sama Tuhan, tetapi juga masalahnya. Gusti, hatiku lara lho. Pernah? Gusti, hatiku loro banget karo wong kae. Tulungi aku. Ketika kita tidak dapat mengampuni, kita cuma bisa ngomong, Gusti hatiku lara, mbok aku diajari untuk bisa mengampuni. Mudah iki lho tali sing grenjel ning ati. Hubungan yang erat itu menjadi keluarga Tuhan Yesus. Menjadi keluarganya Tuhan Yesus. Pada bagian yang ketiga, ayat yang terakhir, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Di sini yang Tuhan Yesus kehendaki bukan memiliki hubungan darah. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku, bukan masalah hubungan darah, bukan. Tetapi lebih dari itu. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah hubungan yang lintas geografis, lintas etnis, lintas waktu sampai kekal. Ketika kita dengar-dengaran akan sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi sedulurku, saudaraku, ya panjenengan kabeh, lak ya ora ono sing padha to. Enggak ada anaknya bapak ibuku di tempat ini, enggak ada adikku, anaknya bapak ibuku, enggak ono. Tapi kita saudara. Saudara seapa? Gusti Yesus. Sampai kapan? Sampai kekal, sampai di surga. Percaya penuh pada Allah itu artinya kita mengikuti Allah. Kita menerima ajaran dan kebenaran Allah. Kita melakukan kehendak Allah. Purun Saka percaya karo Gusti Allah. Kadang-kadang kita disuruh meletakkan masa depan kita di tangan Allah. Mikir niku nganti bruwet, nganti apa jenenge? Bola buntet di otak. Ora nyandak piye carane masa depanku, piye carane masa depannya anak-anakku, piye carane masa depannya gereja iki luar dadi apa, ngoten. Ora nyandak. Tapi yang Tuhan mau apa? Percayakan pada Allah. Selehke lu yo ning ngarsane Gusti Allah, plek. Masa depan kita, gereja kita, keluarga kita, mari kita serahkan, mari kita letakkan di tangannya Tuhan. Percaya itu meletakkan semuanya di tangan Tuhan. Percaya
itu yakin kalau Tuhan menata semuanya. Saya mboten toh. Yakin mboten toh. Gusti Allah ki nata kabeh lho, plek, tapi manut wektune Gusti. Ora manut wektuku, nek manut wektuku sih ndang saiki Gusti, ndang saiki ora. Gusti Allah mboten. Tapi manut wektune Gusti le nata ning plek ngoten lho. Kayak wong nata napa ya? Kayak wong kaya nek bojo nelaningi sekul nika. Kan nata kan? Wis ora ana sing kelewatan iku nek Gusti Allah sing nata. Nah, hidup kita ditaning-taning karo Gusti lho ya. Percaya ta mboten? Karena itu mari kita letakkan semuanya di tangan Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi berkat kita tidak akan pernah tertukar dengan berkat orang lain. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabda-Mu. Ajar kami meletakkan setiap kehidupan kami, masa depan kami dengan penuh percaya pada tangan kuat kuasa-Mu. Karena Tuhan Yesus yang memiliki kami, Tuhan juga yang memiliki masa depan kami. Tuhan menatanya menjadi baik seturut kehendak Tuhan, menurut waktu yang Tuhan mau. Ajar kami untuk senantiasa berserah kepadamu saat ini sampai kelak Tuhan memanggil kami pulang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.